Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kami dari mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI ingin mempresentasikan tentang bahasa Indonesia bagi penutur asing. Mata kuliah, pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 12 yang terdiri dari Dianti, Siti Rukaya, dan saya sendiri, Rizky Ziada Akbar. Bahasa Indonesia bagi penutur asing, biasa disingkat dengan BIPA, adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. Maka, kedudukan bahasa Indonesia bagi penutur asing sudah pasti menjadi bahasa asing. Selain berorientasi pada pengajaran bahasa Indonesia, lebih luas program BIPA mampu diberdayakan menjadi alat diplomasi. Alat yang dapat difungsikan pemerintah untuk memperkuat kedudukan bahasa Indonesia di dunia. BIPA juga mengemban misi untuk mengenalkan wawasan kebudayaan Indonesia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Kak Dianti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dianti. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Geliat BIPA tidak hanya muncul di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri. Program BIPA kini telah diimplementasikan di 219 perguruan tinggi ataupun lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri. Persebaran BIPA memang belum sebanyak penutur bahasa Inggris, namun setidaknya telah menarik perhatian 40 negara di dunia. BIPA telah menjadi bahan perbincangan di mata dunia. Nyatanya, semakin banyak perguruan tinggi atau lembaga yang menghadirkan pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. BIPA memiliki peran penting dalam internasionalisasi bahasa Indonesia. Melihat perkembangan BIPA, muncul peluang besar untuk bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia. Upaya strategis yang dapat dilakukan secara internal adalah meningkatkan mutu pengajaran BIPA itu sendiri. Pengajaran BIPA harus lebih diperhatikan dengan lebih baik, mempersiapkan bahan ajar yang berkualitas, menyediakan uji kompetensi berbahasa Indonesia dengan kredibel, dan juga mempersiapkan para pengajar BIPA yang unggul. Pengajar adalah orang yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada seseorang yang diajarnya dalam pengembangan baik fisik dan spiritual. Menurut Dri Atmaka dan Mohyuzer Yusman mengatakan bahwa peran pengajar dalam proses mengajar yaitu yang pertama ada pengajar sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, pengajar harus menunjukkan sifat-sifat yang terpuji. Pengajar juga harus menunjukkan bagaimana caranya agar setiap materi pelajaran bisa lebih dipahami dan dihayati oleh setiap pelajar. Sebagai pengajar, bertugas membina perkembangan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Yang kedua, ada pengajar sebagai pengelola kelas. Pengelola kelas di sini adalah suatu usaha yang dilakukan oleh tenaga pengajar untuk menciptakan kondisi kelas yang kondusif apabila terjadi masalah di dalam kelas dan menciptakan situasi pembelajaran ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, ada pengajar sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, pengajar hendaknya memiliki pengetahuan dan juga pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi yang lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Dengan demikian, media pendidikan merupakan dasar yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran. Nah, sebagai fasilitator, pengajar hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna, serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar, dan yang lainnya. Yang terakhir, ada pengajar sebagai evaluator. Kegiatan evaluator ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu telah tercapai atau belum,
Dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat? Semua pertanyaan tersebut akan dapat dijawab melalui kegiatan evaluasi atau penilaian. Dengan penilaian, pengajar dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode belajar. Posisi pengajar adalah salah satu tonggak lingkungan. Dalam lingkungan, pengajar berposisi sebagai model dan dapat juga berperan sebagai pemberi umpan balik bagi pembelajar. Pengajar juga bisa menjadi sebagai pencipta lingkungan yang dapat diubah lebih kondusif. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Dianti. Untuk kelanjutan materi akan dilanjutkan oleh Kak Siti Rukaya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Rukaya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai strategi pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Menurut Iskandar Wasid, menjelaskan bahwa pengajaran BIPA memiliki strategi mandiri yang tetap menjadikan kemampuan berbahasa meningkat. Ada 4 aspek, yaitu yang pertama mendengarkan, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis. Keempat aspek itu memiliki strategi yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu keterampilan mendengar, mentranskripsikan bahasa tugas, menyimak untuk meningkatkan pemahaman dalam menyimak dan sekaligus dapat meningkatkan kemampuannya dalam melafalkan bunyi-bunyi bahasa target sehingga dapat mendekati pelafalan penutur asli. Yang kedua, memperhatikan pengajaran dengan serius dan pengajar mengoreksi pelafalan yang dituturkan oleh pelajar. Yang ketiga, menyimak tuturan penutur asli dengan seksama baik dari media elektronik maupun dari tuturan langsung. Yang keempat, memperhatikan isi maupun bentuk bahasa yang digunakan pengajar di kelas. Baik, selanjutnya, keterampilan berbicara. Yang pertama yaitu menirukan atau melafalkan kata-kata yang diucapkan oleh pengajar. Yang kedua, mencoba mengingatkan pola kalimat yang benar yang ditemukannya sewaktu mentranskripsikan wacana bahasa target yang didengarnya. Yang ketiga, menggunakan pola kalimat yang baik yang digunakan oleh penulis yang bisa dikemukakan dalam teks yang dibacanya untuk menggunakan dalam berbicara. Selanjutnya, keterampilan membaca. Keterampilan membaca dapat dicapai dengan cara membaca sebanyak-banyaknya buku untuk meningkatkan kemampuan membaca dan memperbanyak kosakata berbahasa. Keterampilan menulis. Kemampuan menulis bisa dicapai dengan cara berlatih menulis secara rutin, menirukan gaya tulisan dan pola kalimat yang digunakan para penulis baik yang ditemukannya sewaktu membaca teks berbahasa untuk digunakannya dalam membuat tulisan. Metodologi menurut Becker pada tahun 1984 merupakan cara-cara mengatur prosedur penelitian ilmiah pada umumnya, sekaligus pelaksanaannya terhadap masing-masing keilmuan secara khusus. Adapun juga pendapat lain menurut Sueharjo, yaitu metodologi adalah bagian dari epistemologi, disebut sebagai ilmu untuk menemukan. Ada beberapa metode yang diajarkan oleh pengajar BIPA Bahasa Indonesia bagi penutur asing, yaitu yang pertama, metode langsung. Metode ini dikembangkan oleh Burridge dan Jaspers abad ke-19. Bahasa dipelajari melalui asosialisasi langsung antara kita dan perasa dengan benda dan aksi, tanpa inferensi bahasa ibu. Pembelajaran belajar untuk memahami suatu bahasa melalui menyimak bahasa secara rutin. Pembelajaran juga belajar berbicara melalui kegiatan berbicara. Yang kedua yaitu metode terjemahan tata bahasa. Metode ini dikembangkan pada akhir abad ke-19, awal abad ke-20.
Pandangannya terhadap pengajaran bahasa sama dengan pandangannya ahli psikologi, yaitu disiplin mental sangat penting untuk memperkuat daya pikir. Tujuan pertamanya untuk memungkinkan para pelajar mengeksplorasi bacaan, membantu para pembelajar lebih memahami bahasa ibu mereka melalui analisis tata bahasa dan terjemahan bahasa sarana. Dan selanjutnya metode audiolingual. Metode ini berkembang pada tahun 1940-an dan 1950-an. Metode audiolingual merupakan hasil perkawinan linguistik, struktural, dan psikologi yang memandang proses pembelajaran dari sudut. Bahasa merupakan fonem lisan, bahasa tulisan merupakan representasi ujaran. Baik, selanjutnya metode pembelajaran bahasa berbasis komunitas. Metode ini dikembangkan oleh Karl Koren 1976. Metode ini memberikan tekanan pada para efektif dalam pembelajaran kognitif. Sebagai individu, pembelajaran perlu mendapatkan perhatian dan bimbingan agar dapat mengisi nilai-nilai dan mencapai tujuan. Baik, selanjutnya metode healing. Metode ini dikembangkan oleh Geltekno pada tahun 1976. Ahli psikologi kognitif dan ahli tata bahasa transformasi generatif berpendapat bahwa pembelajaran bahasa tidak dilakukan melalui proses peniruan, karena para pembelajar dapat menuturkan ujaran yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mempelajari bahasa hanya dengan mengulang ujarnya. Yang mereka dengar, bahasa tidak dipandang sebagai hasil pembentukan kebiasaan, tetapi pembentukan aturan. Baik, selanjutnya metode respon fisik total memegang peran penting dalam kegiatan berbahasa. Kemampuan menyimak harus dikembangkan semaksimal mungkin. Keterampilan menyimak harus dapat diasimilasi jika pengajar mampu merangsang sistem sensori. Pengajaran bahasa harus mampu mengurangi ketegangan. Pemahaman bahasa lisan harus dikembangkan dalam keterampilan berbicara. Bertambahnya pembelajaran asing menjadi salah satu faktor dalam perkembangan bahasa Indonesia. Dengan beragam tujuan, pembelajaran BIPA dapat diimbangi dengan strategi dan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya strategi yang digunakan untuk pembelajaran BIPA digunakan untuk menjadikan pembelajaran lebih mudah. Memahami strategi yang digunakan yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Ada juga beberapa metode yang digunakan pengajar untuk membimbing pengajar saat belajar. Metode yang digunakan yaitu metode langsung, metode terjemahan tata bahasa, metode audiolingual, metode pembelajaran bahasa berbasis komunitas, metode healing, metode respon fisik total. Terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Siti Rukaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Untuk selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kami di sini telah merangkum 3 pertanyaan dari teman-teman kami secara online. Berikut pertanyaannya, serta jawaban dari kami. 1. Dari Kak Hisam Ali Mahmudi. Ia bertanya,
Bagaimana perkembangan bahasa Indonesia di daerah tertinggal? Apakah bahasa Indonesia ini cukup dihargai di sana? Jawaban dari kami, untuk hambatan bahasa Indonesia di daerah tertinggal, bukan karena masyarakatnya bodoh, namun mereka tidak mengerti bahasa Indonesia. Dikarenakan adanya bukti komunikasi yang terputus. Terbukti dari studi kasus yang dilakukan oleh British Petroleum di Teluk Bintuni. Diketahui bahwa 95% lulusan sekolah dasar buta aksara secara fungsional, yang artinya dapat mengeja huruf namun tidak dapat memahami maknanya. Pengajaran bahasa Indonesia di sana sangatlah dihargai dan disupport penuh oleh masyarakat serta pemerintah dan sedang diusahakan. Terima kasih. Pertanyaan kedua dari Kak Abdul Rojak. Ia bertanya, baru-baru ini Malaysia mengajukan bahasa Melayu menjadi bahasa internasional dan mengklaim bahasa Melayu sudah digunakan lebih dari 300 juta orang. Lalu, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Jawaban kami, meskipun Malaysia berusaha mengklaim bahasa Melayu, namun Indonesia mempunyai 3 faktor landasan penetapan bahasa Melayu sebagai pondasi bahasa Indonesia. Faktor yang pertama, penutur bahasa Melayu lebih tersebar dibandingkan dengan penutur bahasa-bahasa lainnya di Nusantara. Faktor kedua, bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu Pidgin, sudah lama sekali digunakan oleh masyarakat di Nusantara. Dan faktor yang ketiga, adanya faktor campur tangan pemerintah Belanda dalam menetapkan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi di sekolah dasar sejak lama, serta adanya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua tahun 1954 di Medan yang meresmikan bahwa sebelum Indonesia merdeka dan sebelum bahasa persatuan diresmikan, sebagian besar penduduk di Nusantara telah akrab dengan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa antara, lingua franca, atau bahasa perhubungan. Terima kasih. Selanjutnya ialah pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan ketiga dari Kak Denny Iskandar. Ia bertanya, sepenting apa negara di dunia mempelajari bahasa Indonesia? Sedangkan Indonesia bukan negara kolonial dan bukan negara besar seperti Inggris yang kini bahasanya menjadi bahasa dunia. Jawaban dari kami, tujuan utama bangsa lain atau penutur asing belajar bahasa Indonesia ialah untuk dapat berkomunikasi bila mereka berada di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara besar seperti Inggris, namun Indonesia memiliki daya tarik yang sangat luar biasa, mulai dari budayanya yang beraneka ragam, serta tempat pariwisata yang eksotis. Contoh besarnya seperti Bali. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.